Kami hormati dan kami muliakan di acara Maulid Nabi niki, di bulan Maulid Nabi niki wonten peristiwa, banyak peristiwa terjadi di Maulid Nabi atau sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW itu banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya di sini disebutkan para jemaah, yuqalu inna samaa'a kanat tafuru 'alal ardi qabla maulidin nabi. Dikatakan bahwasanya langit dahulu kala niku menyombongkan diri atas bumi sebelum Nabi dilahirkan. Jadi langit itu dulu sombong, menyombongkan diri terhadap bumi. Wa kanat taqulu innal arsya wal hamalata wat tasbiha war ruku'a was sujuda fiyya. Langit berkata, sesungguhnya aras, malaikat yang membawa aras, malaikat yang bertasbih dan rukuk sujud itu berada di langit, berada di dalam perutku, langit maksudnya. Wasyamsu wal qamaru fiyya wan nujumu fiyya, termasuk matahari, bulan dan bintang itu berada di dalam perutku, langit, kata langit. Wa anta khaliyatun min hadza kullihi, kata langit kepada bumi, sementara kamu bumi sunyi, sepi, tidak ada aras, tidak ada malaikat yang mau bertasbih, rukuk, sujud, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang di bumi, sepi, sunyi. Lalu kemudian disebutkan wal ardu munqisatun ra'siha. Begitu bumi mendengarkan kesombongannya langit, bumi menundukkan kepalanya, tak bisa jawab bumi. Falamma wulidan nabi rufi'atil ardu ra'saha. Ketika Nabi dilahirkan, bumi mengangkatkan kepalanya bil fakhri, dengan menyombongkan diri ala sama, atas langit. Artinya selama bertahun-tahun bumi itu menundukkan kepalanya terhadap langit, tunduk, angkat tangan. Artinya tidak berani sama langit, karena langit itu sangat berharga, karena ada tadi itu ada aras, ada malaikat di sana itu, ada bulan, ada bintang. Tetapi begitu Nabi dilahirkan, lalu kemudian bumi yang tadinya menunduk terus bertahun-tahun akhirnya mengangkatkan kepalanya dan menyombongkan diri kepada langit. Lalu kemudian bumi wulidah ala dhahri nabiyyun mubarakun nurul arsy min nurihi wa nurus samawati min nurihi wa nurul ardini min nurihi wa nurus syamsi wal qamar wa nujum min nurihi. Sungguh telah dilahirkan di atas punggungku seorang nabi yang penuh berkat, yang menjadi cahayanya aras, cahayanya langit, cahayanya bumi, dan yang menjadi cahayanya matahari, bulan dan bintang. Wa ala dhahri, yang di atas punggungku pula wiladatu, dilahirkannya Nabi Muhammad, wa tarbiyatu, dididiknya Nabi Muhammad, dan diutusnya Nabi Muhammad, wa da'watu, dan dakwahnya Nabi Muhammad itu di atas punggungku, kata bumi. Wa ala dhahri tasta'milu syari'atuhu wa mautuhu wa qabruhu, dan di atas punggungku syariat itu ditegakkan. Syariat itu maksudnya hukumnya Allah. Nabi dimatikan dan dikuburkan di atas bumi. Lalu begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan kesombongannya bumi terhadap langit, kan terbalik. Tadi kan langit sombong kepada bumi, sekarang dibalik bumi menyombongkan diri kepada langit gara-gara dilahirkannya Nabi Muhammad di muka bumi. Lalu kemudian kesombongannya bumi, lalu berfirman siapa Allah, haitsu iftakharta bihi ja'alta turaba syarqika wa gharbika tahuran lahu wa li ummatihi. Kamu sombong bumi terhadap dengan keberadaan Nabi dilahirkan di bumi ini. Sekarang tugasmu jadikan tanah bagian bumi yang bagian timur, bagian bumi yang bagian barat suci untuk Nabi Muhammad dan untuk umat. Dan jadikanlah arah bumi yang bagian timur dan barat sebagai masjid bagi mereka umatnya dan tempat disebutkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kelebihan kepadaku terhadap nabi-nabi yang lain dan terhadap umat-umat yang lain, yaitu waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, yaitu bumi itu dijadikan bisa dibuat masjid, tempat sholat, dan juga bisa dibuat bersuci, buat tayammum dulu. Kalau di zaman dulu umat sebelum Nabi Muhammad, tanah nggak bisa dibuat untuk bersuci. Tetapi kalau umatnya Nabi Muhammad, tanah bisa dibuat bersuci sebagai pengganti daripada air yang disebut dengan tayammum. Maka panjenengan itu menawi boten saged nopo wudu dengan air itu bisa digantikan dengan tayammum, dengan catatan tidak ada air atau tidak bisa menyentuh air karena sakit. Dan kalau sakit itu kan sakitnya, batas sakit itu sakit yang setidaknya bisa mengancam kesembuhannya, bisa mengancam nyawanya, baru kemudian diperbolehkan untuk tayammum. Itu para jemaah. Itu. Fa ayyurajulun min ummati adrakathu sholatu falyusalli, maka dimanapun seseorang dari kalangan umatku yang telah mendapatkan waktunya sholat, maka sholatlah. Jadi kalau dulu para jemaah umatnya sebelum Nabi Muhammad itu misalnya pepergian itu kemana itu, misalnya ke Madura atau kemana misalnya, terus tempat sholatnya hanya di sini. Ayo apa sholat di mereka? Gak sholat, harus sholat di tempat sini. Ini ribet umat dulu. Kalau kita kan enggak, di mana-mana kita bisa sholat. Di sana bisa sholat, di sana bisa sholat. Kalau umatnya terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, wah itu parah itu. Jadi kalau bukan tempat yang ditentukan nggak bisa sholat nih. Nah itu para jemaah. Itulah kelebihannya, umat Rasulullah berkat dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi di Bendul itu misalnya musola di orang Bendul sholatnya harus di musola al-ummah, selain itu tidak boleh. Atau Wonokromo misalnya sudah ditentukan masjidnya, itu toh. Kalau sholat di luar itu tidak boleh. Ini zaman dahulu umatnya selain umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita sangat bangga, sangat berterima kasih dan sangat bersyukur kita digolongkan termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dengan berkahnya sholawat kita dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu bisa sampaikan.